Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Furkon Center, kali ini saya ingin mereview sebuah mobil dari produk Nissan, tentunya X-Trail tipe XT tahun 2012 dengan cc 2500. Nanti video ini kita akan melihat mengenai eksterior, kemudian performa mesinnya, kemudian interior dan impresi berkendara tentunya. Nah, seperti apa videonya? Saksikan video ini sampai habis. Ya teman-teman, di sini adalah Nissan X-Trail tipe XT yang saya review. Ini kebetulan tahun 2012 dengan transmisi automatic dengan tampilan yang gagah dan oke teman-teman, untuk eksteriornya di sini bisa dilihat grill-grill dari Nissan ya, ciri khas dari sebuah Nissan. Ini headlampnya sudah proyektor, sudah LED, DRL juga. Kemudian ada fog lampnya. Kemudian di sini untuk bannya nih teman-teman, bannya ini profilnya 225/65 dengan ring 17 ya. Di sini ada guardnya juga nih, jadi ala mobil off-road tentunya harus ada guardnya nih. Oke, di sini ada sen sampingnya, ini sudah spionnya electric mirror ya. Nah, kemudian di sini sudah keyless nih ya, kuncinya seperti ini nih ya. Jadi yang paling saya suka sudah keyless. Ini ada roof racknya ya, jadi mobil off-road itu kalau ada roof racknya itu keren banget deh. Nah, di sini untuk pelek belakang dan bannya juga sama ya, profilnya ini ring 17 juga. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, ini desain belakangnya nih sudah ada spoiler ya, kemudian lampu belakangnya dia menurun, wiper belakang. Oke, sini juga ada guardnya juga ya. Tampilannya seperti ini nih teman-teman ya, dari Nissan X-Trail tipe XT tentunya. Ada stop lampnya juga. Oke, kita lihat coba bagasinya seperti apa dari X-Trail. Tara, nah ini cukup luas sekali ya. Bagasi ini bisa 3 koper besar nih teman-teman nih ya. Di sini juga ada chargernya atau power outletnya untuk ngecas. Kemudian di sini juga bisa dikasih tools atau tools di sini ya, mohon maaf. Nah, ini dia nih, ini untuk toolsnya, naruh keperluannya. Kemudian di sini juga ada, biasanya bisa dipasang tray atau separator. Jadi Nissan X-Trail itu kelebihannya bagasi cukup luas, bisa menaruh barang, dan ini rata sekali. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lihat untuk performa engine-nya ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk performa engine-nya. Dari Nissan ini cukup rapi ya mesinnya ya. Dia sudah menggunakan cover tentunya. Nah, di sini untuk dari mesinnya itu 4 silinder dengan 16 valve. Ini transmisi CVT kebetulan, automatic CVT. Nah, kemudian untuk dari tenaganya sendiri itu di 125 horsepower di putaran 6000 rpm. Sementara untuk torsinya sendiri itu 226/4400 rpm ya, dengan kapasitas tangki bensinnya 65 liter. Jadi ini sangat bertenaga. Teman-teman, kita lihat keyless ya. Oke, tarat. Kita lihat interiornya nih. Di interior ini sendiri, ini di door trimnya ini soft touch ya. Ini sini ada untuk settingan electric mirrornya, kemudian sudah power window ya. Ini ada cup holder, kemudian untuk kisi-kisi ya, menaruh berkas dan sebagainya ya. Nah, ini sudah electric mirroring juga. Saya hidupkan dulu untuk mesinnya. Nah, dari Nissan X-Trail itu sendiri ini sudah elektrik nih, yang saya suka dari joknya ya. Sudah sistem sliding ya, high adjusternya juga tuh ya, maju mundur ya. Kemudian sudah reclining juga. Nah, ini sudah elektrik, ini yang paling saya suka. Nah, kemudian ini untuk pendingin minuman ya, taruh cup holder juga ada untuk pendingin. Nah, kemudian kita coba lihat di sini. Sudah steel, namun sayangnya belum teleskopik
Kemudian di sini untuk tampilan dashboardnya teman-teman ya, sini ada trip A, trip B ya. Nah ini juga soft touch juga, ini untuk menaruh dokumen Anda. Sudah airbag, kemudian ada switch audio control ya. Nah di sini untuk tombol volume ini standar ya seperti mobil lainnya. Kemudian di sini tinggi saya 165 cm. Ini masih ada sejengkal nih headroomnya ya, cukup luas. Kemudian legroomnya juga ini masih lega, Nah kemudian di sini kita coba lihat sun pressernya, ada cermin namun belum ada lampu. Di sini ada lampu baca. Kemudian di sisi penumpang sudah cermin namun ada lampunya nih. Kalau di sini tidak ada, tapi lucunya di sisi penumpang ada lampu bacanya. Ada hand gripnya juga ya. Kemudian di sini juga perlu Anda ketahui fiturnya ini keselamatannya sudah cukup lengkap ya, seperti adanya airbag. Di sisi sebelah kiri saya juga ada airbag. Kemudian untuk pengeremannya sudah ABS, EBD dan juga tentunya juga BA ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini juga. Ini transmisinya kebetulan yang saya review adalah transmisi automatic ya. Nah, di sini ada cup holder kecil, ada 2. Kemudian di sini ada power outletnya. Ini semburan AC-nya ada heaternya nih, bagusnya ya. Tadi ada pendingin, ada pemanasnya juga. Ini ada level kecepatannya 4 level. Ini semburannya juga lengkap ya. Ada yang ke badan, ke kaki, ada yang 2, cukup lengkap. Ada defoggernya juga tentunya. Nah, ini head unit standar dari X-Trail XT tahun 2012. Kita lihat di sisi ininya boxnya. Nah ini cukup besar ya boxnya, seperti itu. Oke, ini sudah kulit ya, bisa dilihat teman-teman, joknya ini pabriknya sudah kulit. Nah kita coba lihat di baris kedua tentunya di sisi penumpang seperti apa. Yuk. Oke teman-teman, kita di baris kedua atau penumpang nih. Ada apa aja ya? Oke, power window seperti biasa. Ini juga ada central locknya, ada hand gripnya. Sebelah kiri juga ada. Ini ada buat selipan di joknya, naruh barang ya. Kemudian sini juga ada AC untuk penumpang baris kedua. Ini ada 2 cup holder ya untuk penumpang baris kedua tentunya. Nah kemudian ini yang paling enak nih. Ini ada armrestnya ya. Nah cukup asik ya. Jadi ketika kita sebagai pengemudi ataupun kita sebagai penumpang ya, ini sebagai penumpang juga enak, nyaman. Legroomnya ya, ini ada sejengkal nih legroomnya. Headroomnya juga 1 jengkal juga, jadi cukup luas. Headrestnya sudah ada 3 headrest. Kemudian untuk safety beltnya sudah ada 3 titik, 1, 2, dan di sisi saya ada 3. Nah ini ada lampu baca tengahnya nih seperti biasa. Ini sudah safety belt yang depannya bisa naik turun juga tentunya ya. Ya teman-teman, mengenai impresi berkendara menggunakan Nissan X-Trail ini sangat mengasihkan ya. Jadi merasa tuh seperti naik mobil high class lah ya. Jadi dimana lebih elegan, lebih cowok banget, maco banget lah pokoknya sebagai mobil petualangan. Dan yang saya rasakan di sini untuk suspensinya ini agak sedikit keras gitu ya, tapi overall ini mungkin mobil tahun 2012 sehingga mungkin harus ada yang diperbaiki suspensinya nih teman-teman, seperti itu. Setirnya pun enteng. Kemudian untuk masalah kabin ini masih agak terdengar lah ya, tapi bagi saya itu bukan suatu masalah yang berat gitu. Nah, ini berasa nyaman, posisi duduknya pun juga asik. Cuman di sektor
Kaki kiri saya ini di bawah head unit ini agak sempit dikit nih, kurang lebar karena kemakan dengan transmisi maticnya nih teman-teman, seperti itu. Ya teman-teman, mengenai dari kelebihan dari Nissan X-Trail atau tipe T31 XT tahun 2012 ini, saya gunakan sudah 1 minggu. Yang saya rasakan kelebihannya itu adalah yang pertama, nyaman tentunya ya. Jadi asik ya, nyaman, kemudian juga fiturnya cukup lengkap ya. Di tahun 2021 ini Anda membeli second X-Trail ini, saya kira itu masih oke, teknologinya masih kekinian, apalagi sudah keyless tentunya. Kemudian juga perawatannya mudah. Nah, X-Trail ini sendiri ini merupakan salah satu mobil andalan dari Nissan teman-teman ya, jadi cukup cadangnya cukup banyak ya. Nah, kemudian untuk yang T31 ini yang saya rasakan tidak terlalu boros ya. Nah, ini lebih irit dibandingkan tipe sebelumnya tentunya. Kemudian bagasinya itu loh lapang ya, jadi Anda menaruh berapa 3 koper itu bisa, dan sudutnya juga cukup rata. Kemudian juga mengenai materialnya ya, ini good quality ya, termasuk jod kulit ya, kemudian ini sudah soft touch juga ya, elegan, dan desainnya itu saya paling suka. Kelebihannya itu tidak termakan oleh zaman, jadi maco, kemudian ibarat tuh kayak ini mobil cowok loh gitu ya, mobil-mobil petualang off-road tentunya, seperti itu dari kelebihan-kelebihannya. Adapun setiap produk pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu sendiri tentu saya melihat bagasinya ini atau kabinnya, kabinnya itu masih masuk suara-suara dari luar, jadi kurang baik kabinnya. Kemudian handlingnya kurang baik sedikit ya. Ini mungkin suspensinya ya, atau mungkin tahun 2012 kaki-kaki sudah ada yang kena ya, jadi saya rasanya agak kasar dikit kalau jalan rusak gitu ya, kurang empuk seperti itu. Nah, kemudian juga dari segi kekurangan ini penggerak roda depan, sayangnya seharusnya kalau penggerak roda belakang untuk mobil off-road itu cukup baik ya, dengan muatan yang banyak. Kemudian juga pada saat posisi tanjakan dengan penggerak roda depan itu lebih optimal saja. Kalau ini penggerak roda depan seperti itu. Nah, juga yang disayangkan dari Nissan X-Trail ini versi dieselnya nih nggak ada ya. Coba kalau memang ada versi dieselnya, saya kira wah, peminatnya lebih banyak lagi untuk di produk Nissan, karena memang untuk mobil off-road itu lebih cocok itu bermesin diesel. Menurut saya seperti itu, untuk perjalanan jauh ya. Jadi sangat mengasihkan ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, review singkat saya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang kurang jelas bisa isi kolom komentar, kita diskusi bersama. Oke. Nah, jadi nanti jangan lupa Anda tentunya klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.